Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen kelihatannya lemes nih, belum makan. Belum Bung Alfian. Oh, belum makan. Tapi kelihatannya Bung kameramen harus tuntaskan dulu nih berita yang satu ini. Siap Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini lagi-lagi nih daerahnya Bung Alfian kebobolan nih. Judulnya ini dari TV One, beritanya itu berjudul PN Tangerang sahkan pernikahan beda agama. Fraksi P3 DPR layangkan kritik keras. Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Ahmad Baidowi mengkritisi putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang mengesahkan pernikahan beda agama karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di seluruh tanah air dan dimanapun berada, mari kita tersenyum dengan senyum keimanan. Ketika orang melakukan hal yang merupakan perlawanan terhadap hukum Allah, maka kita akan tegaskan. Apapun argumentasi hukumnya, menikah beda agama berarti melakukan sebuah ikatan yang memperbolehkan hubungan badan, hubungan seks dan segala macam. Catat, itu berzina selamanya. Ya. Cukup tanyakan rukun nikah apa? Ya, rukun nikah itu apa? Itu dulu poin pertama. Adapun keputusan ini bukan hanya di Tangerang. Ya. Kapan hari di Jawa Timur juga betul. Di beberapa daerah juga ada. Jadi intinya ini merupakan formula desa mengepung kota. Ini merupakan formula pembenaran terhadap sebuah kemaksiatan yang merupakan pola masyarakat sekuler, masyarakat ateis, masyarakat komunis, dan masyarakat yang tidak menjadikan Allah sebagai tempat menyandarkan segala langkah yang ditempuh. Saya orang yang pernah lama di P3, untuk bab ini saya mendukung ya kepada Pak Ahmad Baidowi ya, dan juga kepada P3, jangan dukungan politik semata-mata, harus ada dukungan yang lebih jauh agar putusan ini tidak terjadi lagi di pengadilan negeri yang lain. Betul. Dan ini dipersoalkan. Apakah dibawa ke MK, mungkin MK edisi baru ya. Kalau MK sekarang kelihatannya putarannya akan sama-sama involutif. Begitu? Iya, Bung Alfian. Memang menarik nih. Alhamdulillah ini kan dari tokoh politik langsung yang mengkritisi hasil pengesahan pernikahan beda agama. Nah, Bung Alfian, yang saya amati pengesahan nikah beda agama ini bisa dibilang kasus per kasus, Bung Alfian. Contohnya si A dengan si B pengen nikah, tapi karena mereka beda agama, gimana ya caranya biar bisa? Nah, mereka ikut sidang. Nah, tapi kan aneh, sampai disahkan, diperbolehkan, artinya kan ada sesuatu nih di pengadilan. Nah, Bung Alfian, ada hal lain misalkan kayak bencong-bencong atau transgender yang ada di TV. Nah, mereka untuk merubah KTP dari laki-laki ke perempuan, itu mereka harus sidang dulu, Bung Alfian. Nah, anehnya dengan melewati sidang akhirnya boleh, berarti kan ada yang aneh juga dengan pengadilan kita. Nah, ini menurut Bung Alfian keceleknya di mana? Padahal kalau kita mengikuti undang-undang atau peraturan yang ada, mungkin bisa selalu digagalkan gitu, Bung Alfian. Iya. Pertama untuk yang tadi ya, untuk pengesahan kasus per kasus, saya nyatakan dengan tegas. Hakim-hakim kita ini kan dalam bahasa hukum, hakim itu kan wakil Tuhan yang ada di bumi. Itu sebuah pernyataan yang sering disebut di berbagai kesempatan. Jadi kalau sampai hakim memutuskan yang bertentangan dengan ketentuan Tuhan, ya berarti dia melampaui batas-batas ketuhanan. Hakim itu nanti bertanggung jawab di yaumul mahsyar, ditunggu di akhirat nanti ya, pengadilan akhirat. Nah, untuk adanya beralihnya status kelamin, menurut saya ini harus dicatat bahwa laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki itu bukan urusan hak asasi, tapi itu penyakit dan penyimpangan. Maka posisinya tetap harus ditegaskan bahwa apa yang mereka lakukan dan mereka tempuh merupakan sebuah bentuk pengingkaran hal-hal yang alamiah, pengingkaran hal-hal yang sifatnya nilai dasar kemanusiaan yang sesungguhnya. Ya kalau memang jenis kelaminnya laki-laki, ya laki-laki lah. Iya. Ya, kalaupun Anda seperti perempuan, itu urusannya bahwa Anda punya penyakit, punya penyimpangan, nggak usah lalu
Nah inilah yang mungkin ya sampai dipandang perlu datangnya Jessica Stern yang kemudian dibatalkan kan untuk tanggal 7 yang akan datang. Jadi kembali soal menikah itu, tapi perlu Bung Kameramen tahu, menikah sejenis sudah juga terjadi di beberapa daerah. Ya bahkan mereka bisa pegang buku nikah. Nah ini juga catatan kepada Kementerian Agama, Anda ini Kementerian Agama loh, bukan Kementerian Komunis, bukan Kementerian Ateis, bukan Kementerian Sepilis. Ini harus dipahami. Karena agama manapun tidak membolehkan pernikahan dengan beda agama seperti itu secara hukum agama masing-masing. Ini lagi-lagi Kementerian Agama yang punya otoritas mengeluarkan buku nikah, Anda juga nanti akan berhadapan dengan Mahkamah Allah. Betul. Yaumul jaza, yaumul bats, yaumul masyar. Itu. Iya, Bung Alfian. Ini untuk akhir sesi dibacain beritakan ini, Bung Alfian. Nah, yang Bung Alfian perlu tahu juga, yang saya amati Bung Alfian di sosial media. Jadi gini Bung Alfian, artis-artis itu hari ini adalah beberapa yang pacaran, mereka beda agama. Nah, kita juga sangat nggak setuju juga misalkan yang Kristen pindah ke agama Islam. Dia kan istilahnya keluar agamanya dia gitu kan. Ya silakan saja kalau mau yang Kristen dengan yang Kristen, Islam dengan yang Islam. Nah tapi karena ada yang mencontohkan Bung Alfian, akhirnya di masyarakat kita itu jadi ada yang latah juga Bung Alfian. Jadi dia misalkan pacaran dengan yang bukan Islam karena sudah terlanjur check in lah, udah terlanjur apalah, akhirnya dia malu hati kawin lari dengan yang beda agama. Ini kerap terjadi Bung Alfian. Jadi apa nih nasihat Bung Alfian untuk masyarakat? Ya bisa dikhususkan untuk pemuda-pemudi agar lebih teliti lagi gitu Bung Alfian untuk mencari pasangan hidup Bung Alfian. Pemuda-pemudi Islam aja ya? Ya. Oke, saya pikir penting. Di pernyataan akhir ini saya akan nasihatkan buat diri saya, buat anak-anak saya, buat cucu-cucu saya dan orang-orang dekat saya. Mari pahami dasar-dasar konsep cinta. Yap. Cinta itu adalah sebuah nilai transenden anugerah ilahi. Maka ada 3 hierarki cinta yang harus dipegang kuat-kuat. Yang pertama, cinta kepada Allah, allazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Artinya ranking pertama itu Allah. Ya. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. La yuminu ahdukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wa nasa ajmain. Tidaklah engkau dikatakan beriman sebelum engkau mencintai aku lebih dari yang lainnya. Dan yang ketiga baru kepada manusia, terutama kepada kedua orang tua. Jadi kalau alasan pacaran, cinta-cintaan, ya dari awal sudah salah mendudukkan posisi dan formasi cinta. Ya. Makanya jangan membeli cinta dari pengasong cinta. Ambillah cinta dari air zam-zam cinta. Sumber cinta utama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber cinta ideal manusiawi namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi clear sebetulnya kalau soal nasihat-nasihat ya kita bolak-balik. Akhirnya berdebat, saya cinta banget sama cinta banget. Emang ente nggak cinta sama Allah dan Rasulnya? Nah, di situ persoalan prinsip. Jadi kalau orang itu akidahnya paten, pemahaman agamanya pantas, sepatutnya sesuai dengan nilai-nilai dasar agama Islam, clear. Jadi konsep cintanya ini makanya jangan jadikan artis sebagai sumber kebenaran. Betul. Sumber kebenaran kita Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Perbedaan-perbedaan pandangan mesti tidak akan ada perbedaan yang prinsip. Silakan tanyakan pada ulama NU, pada ulama Muhammadiyah, pada ulama ormas-ormas yang lain, atau ulama-ulama secara personal. Mereka tidak akan pernah berdebat bahwa cinta pertama dan utama manusia beriman adalah kepada Allah, cinta utama dan kedua bernama Rasulullah, dan ketiga baru kedua orang tua dan pihak-pihak terdekat. Inilah yang telah kita bicarakan berhubungan dengan adanya pengesahan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Tangerang, dan saya Alfian Tanjung mendukung P3 untuk masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.